Kita mau ngomongin tentang persahabatan. Anda pasti punya sahabat ya dalam kehidupan ini, ya. Sahabat dari kecil, sahabat ketemu gede, sahabat di pekerjaan, sahabat di pelayanan, sahabat di macam-macam lah ya. Tentunya kita punya sahabat di dalam komunitas kita. Entah itu ada yang deket deket banget atau ya cuma just friend aja biasa gitu. Nah, kita mau ngomongin tentang A to Z tentang persahabatan ini dengan salah satu komunitas yang isinya memang mereka ini bersahabat gitu ya. Mereka ini siapa? Mereka adalah para insan artis hiburan di Indonesia ya. Ada yang penyanyi, mereka juga aktif melayani di gereja. Nah, itu makanya saya tertarik untuk ngobrol bersama dengan mereka ya. Oke, Winnie Jessica bersama Yosi Mukalu yang akan ngobrol dengan saya Gideon kali ini. Hai, Halo, shalom selamat pagi pagi. Shalom pagi. Yosi, Winnie. Halo. Hai, salam dari Halo, Surabaya. salam dari Saya Jakarta. Gideon. Ya, saya Gideon dari Surabaya dari Surabaya ya. Kabarnya fine semua, baik semua ya. Puji Tuhan. Baik. God is good. God is good all the Dari time. Itu yang saya baca di salah satu postingan IG kalian ya. Ada banyak banner-banner di situ yang tertata rapi sekali. Oke, Yosi dan Winnie, apa namanya pagi ini kan kita ngobrol tentang persahabatan ya. Kalian bersahabat ya? Bersahabat Iya. dalam satu komunitas kita. Namanya? Good Friends Community. Oh, Iya. ini ya namanya Good Friends Community. Udah lama kah? Sudah Ada masuk tahun komunitas? kelima. Tahun Tahun kelima. kelima, tahun kelima ya. Ya, pemimpinnya Yosi. Rame-rame lah. Kak Yosi lah, Bapak Gembalanya Kak Yosi. Iya. Rame-rame. Winnie juga udah jadi pemimpin di situ. Ya, makanya jangan-jangan ini nanti lama-lama community jadi gereja gitu kan. Semua gereja-gereja sekarang kan belakangnya namanya community. Iya, iya. Tapi Gereja udah kan 5 cuma tahun. gedung. Iya. Kita sih Udah 5 tahun. melihat bahwa justru kan sekarang tidak sekaku itu ya. Maksudnya komunitas itu adalah gereja adalah komunitas. Walaupun memang dalam aplikasinya berbeda-beda. Kalau kita lebih kepada pertemanan, melatih persahabatan, melatih caring system. Tidak sekaku gereja karena kita non-denominasi juga. Jadi di situ salah satunya banyak perbedaan dengan gereja adalah dari situ. Karena kita non-denominasi, terus kita itu eksklusif dalam pengertian semuanya adalah pekerja seni di industri hiburan. Jadi emang anggotanya memang eksklusif seperti itu. Oh, jadi kalau saya pekerja di kuliner gitu nggak boleh masuk ya? Nggak boleh. Kecuali makanannya dibagi-bagiin dulu buat anggota, boleh. Nah, Kecuali divisi konsumsi. Oke, eksklusif. Berarti gini, pasti ada sebuah tujuan gitu, sebuah visi ke depan lah kalau ngomong bahasa formalnya yang menyatukan persahabatan ini. Itu apa? Atas dasar persamaan apa? Pertama-tama memang ini kan dari sebuah kepedulian atau concern bahwa teman-teman kita ini, para pekerja seni ini sebenarnya bisa menjadi suara Tuhan yang efektif. Karena mereka punya panggung, mereka punya followers, mereka punya subscribers, mereka sering diajak kesaksian, mereka punya panggung lah, punya masa gitu. Tetapi kita juga tahu bahwa di dunia entertainment itu banyak juga teman-teman kita yang tidak memiliki komunitas, terus malah disorot kehidupan atau kegagalan mereka, sehingga itu juga bisa menjadi sebuah batu sandungan buat teman-teman yang lain. Jadi kita melihat ada kebutuhan bahwa teman-teman ini, walaupun di KTP-nya mungkin Kristen, tapi belum tentu mereka punya komunitas atau bertumbuh di sebuah tempat. Jadi kita ingin menjadi sebuah wadah. Makanya khusus kenapa di eksklusif kan ada alasannya. Karena mereka bisa menjadi nyaman di situ, bisa bercerita sesuatu yang mungkin mereka tidak akan ceritakan sama wartawan juga ya. Jadi
Ya, salah satunya adalah kita menjamin bahwa di situ eh, kita bertumbuh bersama, kita saling percaya, dan kita menerima kelemahan dan kelebihan masing-masing. Itu sih salah satu tujuan. Kalau visinya kita melihat akan lahir pekerja seni yang berkarakter Kristus tapi berdampak bagi dunia. Itu visinya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, menjadi berdampak, tapi yang penting kan dari dalam harus beres Iya. dengan diri sendiri dulu gitu kan. Jadi Betul. artinya tujuan komunitas ini itulah kalau toh nanti ada namanya artis, pasti ada ya ada susah-susahnya, ada sedih-sedihnya. Iya. Ya bisa curhat-curhatan di komunitas kalian gitu. Iya. Oke, Begitu. oke. Oke, tanpa diburu wartawan, tanpa dihujat, tanpa dihakimi oleh gereja. Mungkin seperti itu ya. Iya. Ya, itu Oke. udah menjelaskan sendiri tuh Pak Gideon tuh. Nah, berarti saya cocok dong masuk di komunitas kalian. Boleh dong. Penyiar juga ada loh di situ. Oke. Baik, Good Friends Community sudah 5 tahun berjalan ya. Winnie, saya ke Winnie sekarang ya. Dalam Good Friends Community ini awalnya kamu ketemunya gimana? Diajak atau gimana awalnya? Dan terus apa namanya? Kenapa kamu bisa bertahan sampai 5 tahun? Apakah betul seperti yang Yosi tadi bilang bahwa disinilah kamu merasa diterima apa adanya, nyaman gitu. Kan di gereja juga ada komunitas tersendiri. Apa yang membuat beda gitu? Winnie, Aku silakan. pertama kali ke Good Friends itu diajak teman kita juga namanya Franz. Terus ya bersama dengan teman-teman yang lain yang kerja juga di area seni juga gitu diajakin ke Good Friends. Sebenarnya aku dengar Good Friends sudah dari lama, jadi aku nggak belum sampai 5 tahun gitu. Jadi aku lupa sih masuknya tahun berapa. Tapi aku tahu Kak Yosi lead Good Friends gitu. Aku tahu teman-teman aku beberapa ada di Good Friends gitu. Cuman aku belum pernah join gitu kan. And then pas pertama kali datang feel homey sih, karena memang kan rata-rata yang di sana itu kerjanya sebagai di bidang entertainment gitu, di bidang musik, di bidang acting segala macam. Jadi memang masih satu area gitu di bidang entertainment. Jadi aku feel homey gitu. Aku pernah datang ke satu komunitas yang memang beda, dunianya memang beda sih. Jadi begitu kita masuk satu komunitas yang benar-benar ada sesuai dengan apa yang kita kerjain, itu rasanya lebih lebih ngerasa keluarga aja sih gitu. Dan memang kebetulan kalau di Good Friends kita sering kayak sharing. Kalau di cowok biasanya sharing cowok-cowok, sharing cewek-cewek. Memang kita saling terbuka satu sama lain gitu. Kita kan memang istilahnya rata-rata orang-orang yang di Good Friends itu kan mereka harus jadi contoh gitu untuk followersnya, untuk orang-orang yang ikut mereka, yang tahu mereka gitu. Nah disitulah benar kata Koyo sih, jadi kita bisa saling share tanpa harus malu satu sama lain, karena rata-rata punya problem yang mirip-mirip gitu. Itu yang ngerasa jadi kayak feel homey gitu. Iya, ada stereotip yang ditanamkan sama publik ya, atau netizen, bahwa kalau kita public figure atau kalau kita ini dikenal oleh banyak orang, kita harus memberikan contoh yang baik. Padahal manusia itu kan tidak sempurna. Ada saatnya di mana dia benar-benar lagi struggle dengan kehidupannya. Betul. Nah, itu kan tidak bisa. Biasanya netizen juga tidak terima yang kayak gitu. Tidak mudah untuk menerima kekurangan apa yang seseorang yang sudah mereka kagumi gitu loh. Nah, itulah gunanya komunitas untuk bisa memberikan sebuah tempat mereka di mana selain merasa nyaman, ya mereka bisa menjadi diri mereka apa adanya. Itu yang paling penting. Ya. Oke, artis, public figure juga manusia, makanya sekarang lagi laris yang namanya film, drama serial, ataupun quote, it's okay, not be okay. Gitu ya. Oke. Nah, tadi Winnie sempat bilang problem yang mirip-mirip. Salah satunya apa itu?
salah satunya mungkin ya itu yang tadi Kak Yosi udah bahas, kita juga punya kelemahan gitu kan. Kayak aku melayani di gerejaku gitu kan ya. Orang taunya aku pelayanan, tapi aku pun juga punya problem, aku pun juga ada masalah, ada punya pergumulan juga. Jadi memang disitulah good friends itu tempat kita benar-benar share satu sama lain gitu. Dan kadang-kadang mirip-mirip juga problemnya gitu. Yang tadi Kak Yosi bilang, Nah, kita tertuntut untuk secara mental kita tertuntut untuk selalu kasih contoh yang baik, padahal uh, banyak hal dalam hidup kita yang nggak selalu sempurna gitu, dan itu benar-benar Good Friends Community tempat share satu sama lain gitu. nah, itu problem yang mirip-mirip itu salah satunya apa? Misalnya Tuh, kecanduan narkotika atau apa gitu. Lebih enggak di kayak awal menurut saya. kayak Saya ini jadi loh Pak penasaran. Bro Gideon, kayak Problemnya ini nanti loh. di share di grup grup friends sendiri, kita Enggak, nggak Oh, boleh keluar. yang paling gampang adalah gini, yang paling gampang ya di masa iya, yang pandemi. paling umum, paling umum. Ya. Ya, yang paling gampang di masa pandemi ini, kita kan bukan orang yang Hmm. bekerja di kantor, ya kan? Kita Ya. tidak berpenghasilan tetap. Ketika masa Hmm. pandemi kerumunan itu dilarang, banyak teman-teman di Good Friends Community yang terdampak karena ya menghibur itu kan biasanya di depan orang banyak, yang biasa jadi MC, yang biasa menyanyi di depan orang banyak, wedding sudah mulai jarang. Nah, teman-teman di di Good Friends tuh banyak yang mengisi acara-acara seperti ini. Jadi kita ya bisa mengerti, bisa membawa permasalahan yang sama di dalam curhatan kita. Gue lagi sulit nih, tagihan banyak, gini-gini. Kita ngerti jadinya kan, oh iya, karena we feel you bro, we are in the same industry, masalah kita sama. Jadi ini salah satu contoh ya, penghasilan kita bukan berdasarkan dari perusahaan atau penghasilan yang tetap. Tetapi begitu ada teman-teman di Good Friends yang bersaksi mengatakan, you know what, Tuhan Yesus baik. Walaupun gua lagi sulit kayak gini, Tuhan tetap pelihara. Dan kalau dia pelihara gua, dia pasti juga pelihara lo. Itu kan sesuatu yang nyambung banget ya. Merekat banget karena masalahnya sama, pengalamannya sama. Itu sih contohnya. Jadi Ya, saling ya, kuatin ya. satu sama lain gitu Pak. Bahwa kita itu nggak sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa susah, masih Iya. ada yang lebih susah, dan disitulah bukan kita bersenang-senang di atas penderitaan orang, tapi ya kita bisa bersyukur gitu ya. Ya, ya. Oke, itu salah satunya. Memang pandemi ini mengubah segala sesuatunya. Nah, ini yang juga saya mau tanyakan. Kalau sudah terbentuk 5 tahun yang lalu, mungkin namanya yang bersahabat komunitas itu kan butuh ketemu ya, butuh Ya. kontak fisik gitu kan. Kalau nggak ketemuan di kafe lah atau di mana gitu kan nggak afdol gitu rasanya. Ada banyak orang virtual online itu kayaknya ada sesuatu yang kurang dekat gitu. Nah ini bagaimana setelah pandemi ini, apakah berubah komunitas ini? Apakah masih mengadakan ketemuan semacam kayak sel gitu secara fisik, atau semuanya serba online? Apalagi kan Jakarta masih tinggi-tingginya nih ya pandemi. Iya. Kita masih online sih, masih sebulan sekali. Selalu kita sebulan sekali. Kenapa demikian? Karena ya kalau saya sama Winnie, kita berasal dari gereja yang sama, JPCC. Dari gereja kita mencontohkan mereka gereja besar, dan mereka sebenarnya mampu kalau misalnya mau menjalankan sebuah protokoler kesehatan. Tetapi belajar dari leaders kita, tanggung jawabnya juga besar kan. It's not about menjadi arogan dan tidak peduli sama orang-orang yang masih takut-takut, atau orang-orang yang masih, keadaan badannya itu imunitasnya tidak tinggi. Tetapi berkerumun, memberikan kesempatan untuk berkerumun, sehingga bisa memunculkan sebuah kesempatan juga untuk tertular. Nah, saya termasuk yang sulit nih untuk memutuskan, karena saya tahu teman-teman Good Friends tuh banyak banget yang udah pengen ketemuan, udah kangen gitu ya. Cuman saya bilang gini, saya yang bertanggung jawab, saya pengen banget jadi anggota kalau kayak gini. Jadi cuma bisa minta ketemuan dong, ketemuan. Karena saya megang tanggung jawab, saya ya harus melihat contoh ya, leader saya belum membuka gerejanya. Saya melihat bahwa itu adalah sebuah hikmah kebijaksanaannya. Jadi jangan mengambil sebuah keputusan atas dasar emosional aja, tetapi harus ada wisdomnya. Jadi itu sementara ini kita masih melakukannya online, bahkan kita berusaha melengkapi diri kita sedemikian rupa sehingga para pelayan di Good Friends ini, teman-teman leaders ini, bisa justru melayani walaupun lewat online, tetapi suasana kebersamaannya, kedekatannya tetap berasa. Jadi
penyesuaian digital, adaptasi digitalnya yang kita kejar, bukan egoisme kita atau kedagingan kita, tetapi percaya Tuhan omnipresent, Tuhan ada di mana-mana, bahkan dalam online pun ada. Jadi ya kita gitu belajar taat aja sama pemerintah, mengikuti apa yang sudah terjadi di sekeliling kita. Ya, ya, ya. Oke, berarti setiap 1 bulan sekali kan komit ya untuk saling online gitu di tengah kesibukan apapun. Ya mungkin memang kesibukannya mulai berkurang sih, tapi itu kan butuh komitmen. Dan komitmen kesetiaan itulah yang menjaga sebuah persahabatan. Katanya kan begitu di lagu dari Good Friends ini ya. Betul ya? Iya. Mungkin ini sebagai yang terakhir di sesi 1 ini. Ada banyak orang bersahabat, tapi kemudian menjadi pecah. Ada banyak orang kemudian melakukan pertemanan, sebuah komunitas, tapi akhirnya bubar gitu. Nggak bisa bertahan lama, karena ya itu tadi, komitmen. Mereka udah nggak bisa komit lagi gitu, menjaga tujuan awal kita bersahabat itu apa gitu ya. Kalau Yosi atau Winnie mungkin bisa kasih tips bagaimana membangun sebuah komitmen yang kuat. 5 tahun itu wah udah luar biasa ya. Itu luar biasa. Apa yang bisa menjaga komitmen sebuah persahabatan itu? Menurut Yosi ya? Oke. Nanti Winnie bisa tambahin ya, Win ya. Ya, ya. Jadi sebenarnya pertama kita mesti percaya bahwa kalau kita melihat komunitas itu yang oleh Rasul Paulus disebut tubuh, bukanlah sebuah kebetulan kita berada dalam sebuah tubuh. Karena dikatakan juga Tuhanlah yang menempatkan setiap anggota pada tubuh. Jadi ketika kita berada dalam sebuah komunitas, itu tidak ada yang kebetulan. Tetapi belum banyak orang yang menyadari itu dan claim. I like the words claim, mengakui itu, own it gitu. Masih melihat bahwa ini komunitasnya siapa, ini yang leading siapa, gerejanya si itu ya. Misalnya gereja pun komunitas kan sebenarnya. Jadi kita tidak, kalau dia masih melihat dia tidak belongs, tidak berada di situ, akan sulit dia akan komitmen. Makanya kita sering banget mengingatkan kembali, berulang-ulang, setiap tahun pasti ada diingatkan kembali bahwa keberadaan teman-teman dalam sebuah komunitas itu bukan suatu kebetulan. You need to own it. Dan kita juga mulai mengingatkan kembali peranan masing-masing dalam sebuah komitmen, dalam sebuah komunitas, supaya ada komitmen. Yaitu dalam komunitas itu tidak bisa menjadi anggota saja. Harus ada orang yang kita look up to, harus ada orang yang kita duduk bersama, dan harus ada orang juga yang kita mentorin. Jadi itulah berbicara soal pertumbuhan, melibatkan diri kita lebih dalam sebuah komunitas, itu akan menyebabkan kita bertumbuh sebenarnya. Jadi kalau cuma jadi anggota, kita nggak bisa bertumbuh. Kalau kita mau melibatkan lebih jauh, kita mau dilayani, kita mau melayani, kita mau mengikuti atau berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan kita, itu Mazmur 1 lah. Ya, jadi kita duduknya bersama dengan orang-orang yang satu values, kita punya mentor, dan kita juga di suatu saat dalam level rohani tertentu kita sudah bisa mementori orang. Gitu. Ya, ya. Yang cuman jadi anggota itu kayaknya jemaat suam-suam kuku, Yosi. Sudah lama tuh saya nggak dengar kata-kata suam-suam kuku. Ya, kalau di sekolah masih kita ingat selalu ada begitu gitu ya. Apa ya, kalau orang Jawa bilang bawang gitu ya, cuman diam aja. Bisa kayak gitu, mesti aktif. Oke, kalau Winnie, apa yang menjaga komitmen sebuah persahabatan itu? Komitmen sebuah persahabatan. Kalau misalnya di Good Friends sendiri gitu, kita usahakan adalah yang tadi Kak Yosi bilang, jadi diusahakan untuk melibatkan banyak orang. Jadi mereka semua punya merasa memiliki satu sama lain gitu, memiliki this community gitu, komunitas ini gitu. Terus yang kedua juga di Good Friends ini kita benar-benar berusaha untuk kayak apa ya, bukan cuman pas lagi online doang nih gitu kita tanya kabarnya, tapi juga di luar itu gitu. Jadi sehari-harinya kadang-kadang kalau lagi kepikiran nama siapa gitu ya tanya aja how are you, apa kabar, atau komen aja di Instagramnya misalnya biar nggak obvious gitu kan. Nah terus kalau misalnya persahabatan sehari-hari gitu, bagaimana menjaga komitmen, I think nggak ada persahabatan yang tanpa selek satu sama lain. Ada persahabatan, pasti ada selek-selek, beda pendapat segala macam, tapi
dilarang baper. Jadi Ah, dilarang baper. Jadi kalau misalnya kita selek satu sama lain, belum tentu kita kita nggak cocok sama dia. Gitu kan, firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi begitu selek, ya hajar aja terus, bukannya hajar tambah bikin kesal ya, tapi belajar untuk menerima satu sama lain, karena kita nggak pernah bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa menerima acceptance gitu, menerima orang lain dan uh, cari akal gitu, gimana caranya menghadapi this person gitu, orang ini gitu, orang A, orang B gitu, kayak gitu. Jadi itu yang bisa membuat persahabatan tuh lebih tahan lama kayak gitu biasanya. iya, iya. Saya simpulkan agak beda, tipis-tipis lah ya bedanya ya sama komitmen sebuah pernikahan antara suami dan istri ya. Benar-benar Butuh agak beda-beda tipis. keterbukaan, ya kan, butuh tidak saling menghakimi, butuh saling mengerti gitu, tidak terlalu. Oke, oke, menarik sekali ya obrolan kali ini pagi ini bersama Yosi dan Bini. Sobat Batra Yuda, saya Gideon lagi ngobrol dengan Yosi Mokalu, yang kita tahu Project Pop ini. Waduh, generasi 90-an pasti tahu semuanya ya. Bayangan saya Yosi Mokalu ini orangnya tuh kok nggak ada matinya gitu kalau baterai ya. Ada aja yang dinakutin gitu ya, kreatif banget. Kalau si Winnie ini, waduh suaranya lembut sekali ya. Tadi yang saya ingat dia punya Christmas album itu saya suka banget ya. Jadi teduh, damai, adem, tunggu lagi nih album-albumnya ya. Winnie sehari-hari berkomunitas di JPCC dan kali ini mereka tergabung dalam sebuah komunitas namanya Good Friends Community. Instagramnya Good Friends Story ya. Dan nanti kita akan ngobrol, ternyata komunitas ini nggak cuma sekedar ngumpul 5 tahun yang lalu, ternyata dari sebuah kesamaan visi tujuan, mereka juga ingin menjadi terang di tengah masyarakat sebagai insan-insan hiburan di Indonesia. Mereka mengeluarkan satu single yang judulnya juga sama dengan nama komunitas mereka, yaitu Good Friends. Halo Nah, Yosi. ini dia. Ada apa ini rame-rame? Ada ada konseling, Oh, Konseling ada publik. konseling. Kan Bapak Gembalanya Yos. oh iya. Winnie ya lagi konseling ya, Winnie. Konseling publik. Winnie itu Winnie itu suaranya yang lembut lagi mencari hati yang lembut loh. Hey. Oh, asik. Saya udah lama loh nggak denger Yosi ini. Kalau zaman dulu tuh ketika saya 90-an kan suka ngeret gitu ya. Mbok ya untuk warga Surabaya ngeret dikit gitu loh. Ngerepotin maksudnya. Ngerepotin. Saya udah lama juga nggak nge-rap. Waduh, bohong banget itu ya. Kasian nanti saya coaching nggak dapat job. Igor juga anak Good Friends Igor itu. Nah, rupanya banyak ya. Saya di situ lihat ada Danar Indra, ada Billy Simpson, banyak sekali gitu ngumpul satu demi satu ya. Oke, terus akhirnya kalian berkumpul, namanya insan hiburan, namanya seniman itu kan nggak bisa diem ya kalau nggak berkarya gitu kan. Akhirnya kalian berkarya dengan satu lagu yang judulnya Good Friends gitu ya. Hai teman, apa kabarmu? Itu kan liriknya kan. Aku bersyukur punya teman yang baik, gak sempurna tapi asik. Tuhan satukan kita bersama. Itu ketika saya dengar gitu, saya diingetin, iya ya, penting ya punya sahabat ya. Iya ya, Tuhan itu memang maunya kita itu memang berkomunitas, gitu, bersosialisasi, punya teman dekat gitu untuk saling berbagi, nggak bisa sendirian. Gitu. Jadi kalau kita masih punya sahabat hari ini, iya bersyukur ya, masih istilahnya ya itu aset gitu buat kita untuk pertumbuhan pribadi kita juga gitu ya. Nah, gimana ceritanya kok sampai lahir single yang judulnya sama dengan nama komunitas kalian ini? Siapa yang mau jelasin? Ayo sih silakan pencipta tentunya. Lagu ini sebenarnya udah lama, kita pernah nyanyikan waktu zamannya kita masih sebelum pandemi, di ibadah-ibadah Good Friends berapa kali, kalau ada yang ulang tahun kita juga suka nyanyikan sekali-sekali, cuman memang belum pernah diproduksi. Jadi waktu zaman dulu itu komunitas ini suka beribadah di tempat saya, di rumah saya. Nah di situ sebenarnya pertama kali kita menyanyikan lagu ini, terus setelah itu kita pindah ke Grip, yaitu di Gandaria City, Jakarta Selatan. Di situ pun kita kembali nyanyikan.
Saya pikir kenapa nggak diproduksi aja. Dan juga sebenarnya Good Friends itu kita awal-awal melihat potensi dalam talenta kan. Dulu kita sebelum memproduksi ini ya kita bikin channel IG yang Good Friends Story ini isinya kesaksian teman-teman Good Friends. Tapi tapi akhirnya itu pun sedang di-pause dulu ya karena kesibukan masing-masing gitu. Di masa pandemi dan sebelum pandemi ini kita sudah mulai agak keteteran teman-teman untuk bagi waktu. Tapi nanti kita akan mulai lagi sih sebenarnya. Cuman lagu ini kita merasa ini juga salah satu yang bisa kita produksi aja. Kita mulai aja. Kesulitan bukan berarti di Good Friends itu nggak ada kesulitan. Salah satu kesulitannya adalah menyatukan jadwal gitu ya. Karena lagi komitmen kan. Iya, menyatukan jadwal. Ini termasuk lagu yang lama kita produksi ya Win ya. Iya, lama banget Kak. Lama banget ini karena satu aja lama ya. Lama. Iya. Karena ya akhirnya harus ketemu jadwal semuanya gitu kan. Cuman kita terima kasih juga sama Insight yang memfasilitasi kita akhirnya bisa melakukannya, mengerjakannya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau nggak dimulai nggak akan pernah tahu apakah kita bisa melakukannya atau tidak. Tapi setelah begitu ada hasil, saya percaya ini juga bukan saja memberkati orang banyak, tapi internally juga memberkati kita, teman anak Good Friends melihat bahwa you know what, kita bisa kok melakukan ini. Jangan pesimis dengan schedule dan kesibukan masing-masing. Jadi harapan saya adalah ini juga berdampak ke dalam. Teman-teman melihat, let's do more yuk, let's do more gitu. Kita bisa loh memberkati karena kita talentanya seni gitu loh, apalagi. Jadi ya itulah menyalurkan sebuah karya. Sebelumnya kita udah pernah ya, Win ya. Cepat sembuh itu kan kita bikin juga ya lagu Cepat lagu. sembuh ya udah pernah. Tapi itu cuman Ini saya terakhir lihat di IG kalian nih ada nyanyi bareng-bareng untuk anggota komunitas kalian juga ya yang lagi sakit ya. Luar biasa loh sampai segitunya gitu ya. Itu bisa menjadi penyemangat gitu. Jadi soal jadwal itu yang membuat lagu ini lama gitu ya diproduksinya. Tapi bukankah dengan teknik recording di masa kini itu kan artinya ya bisa rekaman sendiri-sendiri gitu, kemudian disatukan gitu. Apa nggak begitu? Atau memang harus bersama-sama atau bagaimana nih? Iya itu aja walaupun udah digital kan tetap aja harus ada jadwal yang minimal tidak terlalu mencar-mencar juga gitu loh. Kan kalau di lagu ini tuh vokal directornya Winnie, kasihan dia. dia yang mesti hadir terus dalam setiap rekaman kan. Kalau teman-teman ini nggak memperhatikan yang lain, cuma sibuk dengan jadwalnya sendiri kan kasihan Winnie-nya gitu kan. Jadi ya tetap walaupun digital tetap harus ada komitmennya, harus ada prioritasnya. Nggak bisa tuh kalau misalnya komitmen tapi nggak pakai prioritas tuh agak sulit ya. Iya. Dan memang harus datang ke studio karena biar lebih biar directnya tuh lebih sesuai dengan aransemen yang ada gitu, aransemen vokalnya karena kita melibatkan banyak orang kan. Ada 15 penyanyi ya Kak kalau nggak salah ya, banyak penyanyi. Memang harus diatur jadi supaya memang ada beberapa yang record sendiri tapi supaya standar recordingnya lebih baik jadi kita sengaja atur waktu untuk bisa gantian recordingnya gitu di studio gitu Pak. Iya. Tapi Winnie sendiri harus ini ya omnipresent, maha hadir. Omnipresent. Kecuali recording di rumah ya, aku nggak mungkin datang ke rumahnya. Itu yang membuat repot ya. Dan Yosis juga selalu ada dong sebagai pimpinan project mestinya kan? Ada walaupun kadang-kadang saya datangnya suka karena sibuk kan. Pokoknya saya sempatkan lah. Kalau perlu datang di awal terus mesti melipir lagi terus datang lagi atau datang pas terakhir, saya usahakan datang gitu. Halo Frans, ini ada Frans juga lagi nonton. Anak Good Friends juga. Oke. Frans. Oke. Jadi awalnya ternyata lagu ini semacam kayak apa ya? Kayak anthem, kayak lagu kebangsaan komunitas kalian. Jadi waktu kumpul terus nyanyi, mari kita sama nyanyikan gitu. Kayak gitu atau gimana? Betul. Itu betul. Kenapa enggak gitu di-share? Iya. Jadi tiap kali ngumpul mesti nyanyi lagu itu nggak waktu itu? Awal-awal? Enggak harus. Saya pikir gitu. Oke. Jadi akhirnya album ini dibikin dan didistribusikan
zaman sekarang kan udah nggak ada kaset 90-an, nggak ada Iya, CD. iya, Zaman sekarang semua pada digital semua, lewat Spotify, lewat Joox dan macam-macam. iya. Ini didistribut lewat mana ini Ya, untuk yang ingin dengar? semua digital store yang merupakan partner dari Insight Unlimited. Semua ya, yang ada di aplikasi handphone kita, kalau kita suka muter apa ya di situ pasti cari aja Good Friends gitu ya. Ya, ya, Oke, betul. oke. Untuk selanjutnya nanti next ada lagu lagi nggak? Atau udah kapok satu aja lamanya setengah menit? Enggak kok, kita nggak kapok. Tapi Kita begitu udah selesai kan tolong gitu rasanya, seneng kan, jadi berkat betul. kan. Happy, Iya, happy, happy. happy. Ya, next project. Kita bikin video klipnya dulu. Jadi rencana video klipnya itu dibikin minggu depan. Minggu depan kita syuting. Jadi hopefully bisa selesai cepat, diedarkan cepat menjadi bahan promosinya, kita perkenalkan. Sambil memikirkan lagu berikutnya apa ya gitu ya. Karena talentanya banyak kok di situ. Nggak harus lagu saya juga. Cuman ya mempromosi, apa namanya, duluan aja. Jadi ada yang dikerjakan aja dulu. Nanti kita bisa, karena begitu hasil, ini kan hasil teman-teman juga di komunitas langsung pasti ada yang apa namanya pengen dilibatkan juga untuk next project-nya. Awal-awal mungkin ada yang masih ragu-ragu, ya kan, gue sempet apa enggak, ribet enggak ya gitu ya. Tapi begitu melihat udah berhasil ya berarti mereka kan diberikan sebuah suntikan iman ya. Oh bisa ternyata kita ngerjain ini. Iya. Gitu. Iya. Salah satu yang dibutuhkan memang itu ya, penerimaan dan menumbuhkan kepercayaan diri bahwa saya bisa kok, itu salah satunya. Apa namanya, lagu Good Friends ini harapan saya nggak cuma pertama, karena ada komunitas ya cuman panas di awal tapi selanjutnya hilang gitu, nggak ada jejak, ditunggu lagi karya selanjutnya. Dan untuk mungkin yang terakhir kalinya, message buat Sobat Bahtera Yuda apa ini? Tentang mungkin disimpulkan dari obrolan kita pertama ya, tentang persahabatan. Tadi kita bicara soal komitmen di situ, penerimaan, tidak menghakimi satu dengan yang lain gitu. Kemudian ada juga single yang melahirkan karya, artinya dalam sebuah komunitas itu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Kan kita juga hidup dengan tujuan untuk melayani Tuhan gitu, dengan talenta yang kita punya. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Yosi, dari Winnie buat Sobat Bahtera Yuda FM, buat pendengar radio kami. Silakan. Siapa mau duluan? Aku dulu deh, kayak sih closing, Yeah. pasti lebih panjang. Oke. Kebiasaan panjang ya. Bapak Pendeta pasti lebih panjang, Bapak Pendeta. Ya. Oke. Kalau buat teman-teman semuanya, apa ya, yang tadi aku bilang gitu ya, nggak ada pertemanan yang istilahnya nggak ada problem, pasti ada beda pendapat segala macam, tapi belajar untuk mengasihi satu sama lain dengan kasih Kristus. Mengasihi itu kadang-kadang apa ya, gampang susah dilakuin gitu, apalagi kalau orangnya nyebelin banget ya kan, tapi anggap itu sebagai sesuatu yang justru bisa mengasah kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Kalau orang benci, orang kesel, bikin kita kesel gitu, kita bisa menganggap itu, oh iya berarti ujian untuk aku tahan lebih sabar lagi orangnya gitu. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan langsung kayak, dia kayak gitu orangnya, cut gitu, terus langsung diomongin ke teman-teman yang lain gitu. Doain aja, doain, terus kalau misalnya memang sedekat itu, ngobrol aja 4 mata gitu. Kalau ada waktu yang tepat, cari cara penyampaian yang tepat, kasih tahu keluh kesahnya, jangan ngomong keluh kesahnya tuh di belakang gitu. Jadi meningkatkan asumsi teman-teman yang lain. Kalau kita memang mengasihi mereka, kita mengasihi teman-teman kita, langsung ngomong ke orangnya kayak gitu sih. Itu saran aku ya, untuk kita sama-sama bisa saling mengasihi teman-teman sekeliling kita. Jadi kalau ada yang nyebelin, ada konflik, jangan langsung ngilang gitu, cabut, terus ngomongin ke orang lain gitu. Istilahnya zaman sekarang apa? Ghosting ya? Gantung. Ghosting sambil gossiping.
Ghosting sambil gossiping itu namanya. Makanya Gossiping itu apa gosip ghosting? itu yang lain-lain. Oke, kalau dari Yosi, wah ini bisa 30 menit nih khotbah nih satu sesi. Enggak. Gimana Yosi? Jadi kalau menurut saya, kalau kita percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, kita harus percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hal terutama komunitas yang Tuhan tempatkan atau Tuhan kasih kepada kita, di mana kita berada di sebuah tempat seperti itu, Yes. ya, komunitas yang sehat. Ini sebenarnya harus kita lihat sebagai sebuah karunia. Kita dikasih Tuhan tempat untuk bertumbuh dan mempraktekkan kasih. Karena kan perintah yang paling utama adalah mengasihi. Di mana kita bisa mengasihi kalau kita hidup sendiri. Yang ada kita cuma mengasihi diri kita sendiri. Tetapi belajar mengasihi itu dimulai dari komunitas. Kata saling itu hanya bisa dilakukan ketika ada lebih dari satu orang. Makanya mulailah dari komunitas paling gampang. Sebelum kita memiliki standar yang luar biasa itu. Karena standar mengasihi kita itu bukan standar orang baik sama kita baru kita baik. Tapi standar mengasihi kita di atas itu. Orang jahat sama kita, menampar pipi kita tetap mengasihi. Nah itu belajarnya di mana? Di komunitas. Makanya hargailah komunitas yang Tuhan kasih. Nah, bagaimana cara menghargainya? Nah, itu kan tadi kita melihat keluar. Sekarang kita melihat ke dalam. Jadi jangan terlalu banyak ekspektasi di komunitas, tetapi banyak evaluasi. Ya, bukan banyak ekspektasi di komunitas, tapi banyak evaluasi. Lihat diri kamu. Kamu jangan cuma cari teman yang menyenangkan. Kamu sendiri sudah jadi teman yang menyenangkan atau belum? Nah, itu belajarnya seperti itu. Top. Waduh, mantap. Beri kemuliaan buat Yosi. Salah. Nggak boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Beri kemuliaan buat Tuhan, sisanya kasih ke Yosi. Iya, segala kemuliaan buat Tuhan ya. Sisanya beli album, beli single. Tidak ada yang kebetulan memang ya. Segala sesuatunya termasuk obrolan kita di pagi hari ini luar biasa sekali, mencerahkan kita tentang arti sebuah persahabatan. Memang seperti lagu yang lama Michael W. Smith, Friends, bahwa persahabatan itu tidak akan kekal kalau nggak ada Yesus yang beserta di sana gitu ya. Baik, terima kasih obrolannya Yosi. Terima kasih ini juga. ya, Thank sukses you. selalu, Mbak berkarya, tetap kreatif buat Tuhan ya. Terima kasih juga buat Revivo dan Insight yang sudah memfasilitasi obrolan kita di pagi. Sampai ketemu, bye. Bye. Thank you. Thank Bye you. semuanya.